Langsung ketawa gue. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di podcast ketiga ini kita akan ngobrol bareng guru-guru juga. Kebetulan hari ini masih di Bekasi, nggak pindah-pindah dari kemarin. Nggak sih, tadi pagi dari Jakarta. Baru sampai jam 10, nyampe sini ya udahlah yang nggak usah dibahas. Ya, sekarang kita mau ngobrol nih dengan dua guru di sekolah gue, namanya Bu Sekar dan Bu Sulistia. Oke, jadi dua guru ini adalah guru yang sangat dekat. Ya, saking dekatnya kalau ada Bu Sulis pasti ada Bu Sekar. Kalau ada Bu Sekar pasti ada Bu Sulis gitu ya. Tapi nggak setiap hari sih. Tapi intinya mas, ya kalau di sekolah gitulah pokoknya. Hari ini kita cuma ngomongin hal yang sederhana lagi. Cuman kalau dibuat ribet kita sebut itu sebagai KLC gitu. Kemarin pas hari hari Sabtu ya, gue nyebar link podcast gue ke teman-teman gue. Terus teman gue ada yang bilang, karena dia cewek gitu kan, coba dong lu wawancara sama guru-guru yang cewek, mungkin dia pengen tahu gitu kan. Mau tentang apa kata gue ke dia tuh, tentang KLC gitu kan. KLC apa gitu kan, kita cari-cari. Oh ternyata KLC itu singkatan dari namanya Quarter Life Crisis. Jadi KLC ini adalah sebuah krisis kehidupan di mana akan dialami, dan ini pasti dialami oleh orang-orang yang umurnya baru menginjak 20 sampai ke 30 lah ya, seperempat kehidupan. Itu ya rata-rata 25 lah. Orang-orang yang menuju 25. Mulai krisisnya di umur segitu. Iya, umur seperempat abad lah gitu. Nah, biasanya orang-orang yang ngalamin KLC ini dia bakal bingung. Terutama buat lo yang masih kuliah misalkan ya lah. Buat yang masih kuliah biasanya, gue salah jurusan gak sih? Itu sering banget tuh muncul. Kayak pernah gak Bu ngalamin pas di penghujung waktu gitu ya? Nanya ke diri sendiri gitu, ini gue salah jurusan gak sih gitu, kok gue gak lulus kayak gitu. Pernah gak? Kayak dari Bu Sulis dulu deh. Kayak Bu Sulis juga udah ngelewatin seperempat abadnya dia, lama banget. Oh iya. Kayak gue tua banget. Ibu udah seberapa abad? 1/3 ya? Enggak, belum nyampe 1/3, masih jauh banget dari 1/3 ya. Kalau dibilang 1/3 abad itu kan berarti 1/3 dari 100 tahun, jadi sekitar umur 33. Oh tidak, menuju 3 tahun itu masih jauh banget. Oke, balik lagi ke topik kita hari ini gitu. Kalau disuruh apa ya, salah jurusan, sebenarnya gue boleh ngomong gue kan ya? Boleh banget. Di sini apa aja? Kebetulan gue dari jurusan matematika gitu. Sebenarnya kalau mau tahu ya, gue tuh ngerasa salah jurusan dari semester pertama. Gila, malah dari semester pertama. Dari semester pertama itu udah bener-bener ngerasa salah jurusan. Kacau kan? Tapi apa? Tapi ya gue tipe orang yang yaudahlah. Karena selamanya saya bukan dari awal pun belajar, itu niatnya ketika ditanya dari waktu kecil, Sulis, kamu cita-citanya apa? Itu bingung sendiri sebenarnya. Karena saking nggak tahu mau cita-citanya jadi apa. Jadi kalau misalkan saat itu gue jawab jadi dokter, jadi polwan, itu cuma nyontek jawaban temen. Karena saat itu gitu aja ya. Karena waktu itu tuh cuma mikir yang ya gue sekolah, gue belajar. Terus masalah nanti jadi apa ya lihat aja nanti gitu. Kita lihat nanti ke depannya jadi apa gitu. Nah, pas kuliah semester 1 di matematika ya memang itu sebenarnya salah jurusan, karena dari awal niatnya pun sebenarnya pengennya masuk di biologi. Suka biologi dulunya gitu. Gara-gara apa? Nggak biologi sih, sebenarnya dulu pertama kali awalnya malah pengen masuk apa? Pendidikan kimia. Jurusan gua. Very like kimia di chemistry gitu kan ya. Gue suka banget sama chemistry. Pantes kan? Bucin. Nyambung nggak sih? Cocok. Lanjut. Tapi gara-gara di kelas 12 tuh diracunin sama guru matematika, ya akhirnya teracunilah. Jadi masuknya ke matematika. Dan memang dari awal sudah merasa salah jurusan. Nggak tahu, gue niatnya itu bukan mau jadi guru, tapi mau jadi analis. Otomatis kimia. Kan kalau nggak kimia, farmasi. Tapi dulu lebih ke kimia sih sebenarnya. Pas udah gede-gede tahu, oh ternyata kalau buat cewek tuh agak riskan kali ya ke kimia. Akhirnya kayak adalah jadi syukur. Ke pendidikan aja, bukan ke kimia yang apa sih dia. Itu pas kelas 3 tuh mikir kayak gitu. Kelas 11. Sebelum diracunin. Oh. Belum diracunin sama guru matematika. Terus ya udah dari semester 1 sampai semester 5 ngerasa salah jurusan, baru nyadar gue harus jadi guru ya semester 5 itu akhir.
baru nyadar. Baru ketemu Jadi feel-nya, oke, gue harus jadi guru, gue harus mendidik anak-anak. tapi pada saat itu nggak ngerti tuh jadi guru apa gitu, belum matok. Pengen guru kimia. Enggak, udah tetap di matematika. Tapi udah mantep pas kelas 3 itu. Pas kelas 3 enggak. Masih Pengen biologi dan kalau misalnya kimia. Pas mantepnya Nggak kapan? ada kepikiran buat matematika itu enggak. Mantep Pas kapan? mantepnya apa? Pas mantepnya itu pas mau daftar, karena gue salah satu orang yang patah hati nggak bisa masuk negeri ya. Tahu nggak sih? Akhirnya ya udah nih daftar tuh benar-benar cuma setengah hati. Tuh ya yang penting gue kuliah pendidikan jadi ngajar gitu kan ya, karena memang passionnya ngajar kan. Terus pas daftar itu yang fakultas kampus terdekat dari rumah itu cuma matematika, karena biologinya kampusnya jauh dari rumah. Akhirnya keputusan 5 detik nelpon ibu, oke mbak terserah kamu, akhirnya gue pilih matematika. Udah karena itu doang. Jadi karena lebih ke ridho orang tua ya gitu. Iya. Sip bang. Nah terus Jadi ya krisis, kalau kita balik lagi ke krisis gitu, apa sih misalnya indikator yang bisa mengatakan lo lagi di masa-masa krisis di umur segitu tuh gitu. Ya kalau lo baca di artikel sih gini, kalau gue baca ya. Contoh tadi misalkan ketika kita kuliah ngerasa gue salah jurusan. Itu emang kalau quarter life crisis itu kondisi di mana kita tuh benar-benar bingung kita tuh bisa ngelanjutin hidup atau enggak sih, itu yang gue tahu. Jadi kayak sebenarnya bingung, kebingungan gitu, kagamangan, galau. Segala aspek dong ya. Segala aspek. Nggak semua, nggak harus pendidikan. Kan kalau misalkan kita lihat semakin kita tua gitu kan, teman semakin sedikit ya nggak? Iya banget. Dulu pas kita sekolah, Iya. temenan sama siapa aja, kenal sama itu seneng banget ya. Tapi pas kita udah di semester akhir, teman kita udah pada lulus, beberapa ada juga yang masih mandek, ada juga yang hilang nggak tahu kemana gitu kan. Kita ngerasa siapa sih sebenarnya teman gua gitu kan. Akhirnya yang muncul itu lagi teman sejati gitu. Jadi di situ agak sedikit bingung sih, salah jurusan atau enggak, teman gua tuh siapa, kemudian gua mau jadi apa sih sebenarnya, itu dia bingung, sebingung-bingungnya di situ. Karena kalau dilihat KLC ini lebih kepada peralihan dari beneran dewasa muda ya. Dewasa. Kalau remaja sih enggak. Dewasa muda. Dewasa muda itu akhir kelas 12 berarti ya? Akhir 20-an. Berarti akhir 20 berarti 28 dong, akhir 20 akhir belasan kali. Enggak, dewasa muda. 20. Kan 18 tahun itu dewasa tuh hitungannya ya. Kalau secara iya kan 18 tahun ke atas dewasa. Remaja itu di bawah 18 tahun gitu kan. 18 tahun itu dewasa. Itu ya 22-an lah segue. Iya, jadi gua dewasa muda nih ceritanya nih. Berarti gua juga masih dewasa muda. Enggak ya? sih. Dewasa menengah. Dewasa menengah kayak labil banget gitu ya. Dewasa tua itu 30-an ya? 25 ke atas. Itu usia matang namanya. itu Usia matang. Usia matang. Jadi Dewasa tuh full dewasa 40 tahunan itu. Itu dewasa banget gitu. wah gitu guys. Dewasa tua itu ya 60-an. Jadi kayak kita belajar psikologi lagi ya, lebih ke psikologi umur, kepribadian. Ya gitu sih, lebih kepada kegalauan di masa muda awal lu menuju masa muda yang lebih menengah, masa tua, masa dewasa yang menengah lah, di 25 ke atas, biasa gitu. Pernah sih, mungkin kayak gue juga lagi ngalamin ini sekarang gitu kayaknya. Coba. Di aspek ya pekerjaan kalau pekerjaan ya. Lebih serius nih. Bukan yang lain. Enggak. Oh enggak, oke. Sebenarnya banyak, cuma kayak lebih utamanya mungkin ini. Dan kalau tadi Bu Sulis sudah ngomong dia salah jurusan gitu, gue juga sempat mikir tadi gitu salah jurusan. Kayak gue masuk PPKN tuh bener nggak sih? Tapi lu IPA kan ya? Iya, gue IPA kan dia IPA tuh. IPA yang makanya gue banyak makan sumpah sama temen-temen gue, lu ngapain anak IPA lu masuk IPS gitu kan. Dan memang gue salah jurusannya ketika gue masuk IPA itu. Oh. Berarti pas masih SMA. SMA salah jurusan Iya, malah itu kayak gue itu salah jurusan ketika gue masuk IPA gitu kan. Gue pengen banget masuk IPS sebenarnya. Ternyata dunia gue tuh kayak dunia IPS ternyata. Tapi dulu lu pernah anggap nggak sih anak IPA lebih baik daripada anak IPS zaman lu? Iya banget. Itu banget. Dan kayak gue hasil psikotes gue itu 2 kan, bisa IPA bisa IPS gitu. Jadi gue punya kesempatan yang sama istilahnya. Jadi ya sama kalau tadi kata Bu Sulis tanya nyokap ya, akhirnya gue tanya nyokap kan, karena gue emang nyokap banget. Gimana nih?
ya udah IPA aja. Gue nggak tahu ketika gue milih IPA kayak gue berasa neraka saat itu juga. Ya dan sebenarnya sih gimana ya, gue bisa ngikutin tapi gue nggak feelnya nggak dapet aja di situ. Ya kayak mungkin ketika Bu Sulis kuliah tapi feelnya nggak di situ gitu ya, cuma bisa tapi nggak menekuni, nggak dalam menjiwai gitu. Iya nggak menjiwai banget. Ya gue ngerasa 3 tahun itu kayak untungnya gue mengalihkan semua itu dengan dunia keorganisasian gue yang membentuk memang memperbaiki hubungan sosial gue, keilmuan sosial gue lebih dalam. Akhirnya ya hubungan sosial ya. Iya hubungan sosial. Akhirnya ya gue memantapkan diri untuk oke, gue masuk fakultas ilmu sosial dan akhirnya datanglah nih kuarter. Dulu IPC ya? Iya gue IPC. Jadi akhirnya baru deh sekarang gue ngerasain kegalauan seperempat hidup ya. Kayak pas kuliah? Kuliah enggak sih, karena gue nyaman, udah gue dapet feel-nya di situ. Gue dapet feel di situ, gue seneng sama apa yang gue kerjain, apa yang gue lakukan ya I do it for love aja, kayak gue ngelakuin sesuatu yang gue cintai di situ. Tapi ya akhir-akhir ini kayak emang gue ngerasain gue lagi krisis. Satu mungkin krisis pertemanan yang tadi kalian bilang gitu, kayak oke, makin lama pertemanan kita harus terseleksi dengan sendirinya kayaknya ya, terseleksi dengan sendirinya, kita bakalan ketemu orang-orang yang sefrekuensi sama kita gitu. Kayak gimana sih kita harus benar-benar bertahan ngadepin masalah, problem dalam hidup kita gitu. Kayak ngerasa sendiri, terus dari kerjaan kayak gue ngerasa kok kerjaan gue gini-gini aja nih, nggak ada peningkatan. Berarti lu lagi beneran nih ngalamin quarter life crisis. Gue lagi beneran kayak ngerasa. Tapi tuh sampai sekarang kerasa tuh masih. Banget, emang kayak justru kayak ini lagi ngerasain banget kayak pas right banget. Here, right now. Berarti masih beneran. Iya, emang lagi berlangsung gitu. Jadi sedang ingat. Memang lagi berlangsung, makanya cocok banget kayaknya temanya quarter life crisis ini. Kayak benar-benar yang lagi gua bingung, hidup gua kayak stuck gitu di job gitu, kayak bener stuck banget, gua ngapa-ngapain. Biasanya kayak gitu sih. Pernah ngerasa kan deh, gue belum melakukan hal yang terbaik gitu. Benar. Terjebak dalam sebuah rutinitas. Kalau gue sekarang kayak lebih ke terjebak dalam sebuah rutinitas dari pagi sampai sore ngajar gitu. Ngajar kosan gitu. Nggak ada sesuatu yang baru yang bisa gue temuin. Gue coba sih kayak perdalam ilmu lain, gue ke seminar pendidikan, ikut segala macam, tapi memang kayak tuntutan kerja emang selalu ada buat memang itu tantangan hidup kita, dan itu yang memang lagi krisis banget. Gimana sih cara nemuin jalan keluarnya loh gitu. Dari sini, berarti sama masih bingung banget nih. Banget. Kalau Bu Sulis udah bingung atau masih masih bingung apa udah ngelewatin kira-kira yang kayak gitu? Kegalauan misalnya, gue udah ngelakuin hal yang terbaik belum sih? Ini beneran jalan yang perlu gue tempuh nggak sih kayak gitu? Ada, dia juga lagi krisis juga, kayak jujur. Coba gimana? Tentang apa? Sekolah aja. Mau sekolah lagi? Sekolah apa? Apa ya? Nggak berani bilang. Tentang apa ya aku? Tadi itu misalkan bingung nggak jalan hidup? Emang beneran pengen jadi guru matematika nih sekarang? Iya, sekarang berarti ya udah pokoknya nentuin. semenjak semester 5 itu ya lupa sih sebenarnya kejadian apa saat itu. Cuma ya udah kayak baru nemu feelnya di semester 5 itu gitu. Jadi ya oke, gue guru matematika. Enggak sih, bukan guru matematika, gue guru, mungkin intinya itu kali ya. Yang harus mungkin nggak cuma ngasih tahu anak-anak, tapi juga bisa bawa mereka menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Karena memang di semester itu kan proses gue hijrah juga dari yang tadinya belum pakai jilbab, terus tiba-tiba harus pakai jilbab gitu. Karena semester berapa? Sebenarnya dari semester 1 udah tuntut pakai jilbab sih, karena kebetulan gue sekolah di sebut ya, nggak apa ya? Apa serah? Di sekolah di Muhammadiyah yang mereka tuh benar-benar saklek banget sama jilbab gitu kan buat cewek-ceweknya. Bahkan pertama kali masuk tuh gue dulu pakai jeans, pakai kaos pendek, pakai jaket, rambut kemana-mana gitu kan ya. Dan ketika di absen pertama kali ya, di pertanyaan mereka yang pertama kali dosen itu apa? Kamu muslimah? Muslimah pak, mana jilbabnya? Ya kan cuma tengah-tengir saat itu. Iya pak gitu kan. Ternyata seminggu. Iya pak. Kayak pasrah gitu. Iya pak.
seminggu digituin kan bosan juga ya, terus kayak ngerasa pengen nunjukin gue tuh muslim loh, gue muslimah. Akhirnya ya udah pakai, cuma just pakai gitu kan, pakai cuma buat syarat nunjukin gue Islam, gue muslim, dan gue nggak mau lagi tanya-tanya. Cuma memang feel dapatnya pakai jilbab sekitar semester 5-an baru tahu ternyata perempuan tuh memang harus pakai jilbab, ini loh aturannya, ini gitu-gitu. Cuma pas barangan itu akhirnya nemu kayak poin-poin baru tentang kehidupan lagi. Oh iya, gue harus pakai jilbab sebagai perempuan. Oh iya, gue sekolah di FKIP nih pendidikan, jadi harus gini. Oh iya, harus gini dan sebagainya. Jadi kayak titik balik gitu ya? Ya mungkin sebagai titik balik itu. Dan kalau buat cerita sedikit ya, itu ternyata benar-benar kalau ada orang bilang tuh yang doa ibu atau misalkan surga di telapak kaki ibu tuh luar biasa banget. Karena apa, ketika saat semester 5-6 itu udah mulai yang cewek pakai jilbab tuh kayak gini loh, aturannya mungkin ya, lebih ke aturannya, nggak cuma sekedar pakai aja tapi tetap ada aturannya gitu kan. Itu yang pulang nanya ke ibu, ternyata ibu tuh doanya waktu gue kelas 12 tuh sama sekali nggak doain gue masuk negeri gitu kan. Sedih juga sih. Oh iya. Sama sekali nggak doain masuk negeri. Tadi itu ibu cuma bilang, mama tuh cuma doain buat kamu mbak, biar kamu kuliah di tempat yang bisa bikin kamu makin soleha. Ya saat itu gue langsung nangis peluk ibu. Ibu. Kalau masuk UNJ juga bisa ya? Iya kan, kita nggak tahu, bisa sih. Gue termasuk mungkin mirip-mirip juga kali yang Busles ya. Cuma kalau Busles dari berarti duluan ibu ya tetap ya, karena kan kuliahnya juga duluan. Iyalah bu. Tahun berapa bu? Angkatan 2009. Oh, akhirnya ngaku juga. Tapi kalau gue angkatan 2012. Ya itu Bu Sulis masuk kuliah, gue masuk SMP itu. Iya, itu dia. Jar, lu SD ya Jar? Kan kita ditemenin sama Fajar Wibowo juga, yang udah keren banget sama jam tangannya. Ya, mungkin saat itu HP hilang 3 hari ganti, gila nggak? Luar biasa. Fajar. Wih, kaca pecah hari itu juga ganti. Siapa yang lebih kecil? Luar biasa, cuma Gusman Santika ya. Gua doang emang guru mecahin kaca ya? Biasanya murid ya? Bisa nggak sih dibuat satu kegalauan masa muda? Enggak ya. Karena pada saat itu mecahin kaca ya, biasa aja yang gue panik tuh belinya di mana? Iya, terus Kaca. bukan duitnya yang suka kalian berapa, tapi ini belinya di mana ya, kapan ya? Terus kalau misalnya bisa gue dipanggil gimana? Padahal kamu mau beli apa aja di online juga ada kan? Iya benar. Deh, jangan out. Baik. Oke, berarti kalau nyeritain tentang krisis lagi, ya mungkin itu krisis-krisis yang kita alami. Itu kan life quarter crisis itu kalau misalkan kegalauan yang dialami oleh orang yang awal 20-an sampai ke umur 30. Jadi masa-masa kita nih nggak ada yang 30. Belum. Paling ada yang di bawah nih. Cipaja aja lu berapa tahun Jar? 19. Jadi kita punya 20. narasumber yang 19 tahun. Kayaknya kita kedatangan tamu baru tadi. Fajar abis hujan-hujanan berjuang gitu kan demi cinta. Tuh kan, ketahuan kan siapa yang bucin? Enggak sih, bohong. Ntar gue edit ini. Jar, jadi lu pernah ngalamin nggak sih? Pernah ngalamin kebingungan semasa hidup lu di akhir-akhir ini? Kenalin diri dulu. Malas ngomong. Jadi emang yang satu nih agak dia lagi galau. Iya. Karena lihat bawa mobil ya kemarin. Oh, itu yang dibahas itu. Bawa mobil. Jadi itu sih paling gimana Bu Sekar? Iya, gimana ya kalau ditanya krisis lagi, mungkin ya gua nemuin jalan keluar sendiri gitu lebih. Jadi katanya bingung jalan keluar gimana. Sekarang nemuin. Kan? Nah, Ini kan, bentuk kegalauan. galau kan berarti gua. Seenggaknya nih memang kayak jalan keluar yang pasti dan harus semua orang balik ke titik itu gitu. Kayak kalau kita belajar dari krisis yang dialami Sulis, titik baliknya adalah hijrah gitu kan. Yes. Tapi selain itu ada lagi sih yang mungkin sama kayak seumur umurmu yang aku ngajar kali ya. Kalau itu kan secara personal ke diriku sendiri, mungkin ada saat dimana benar-benar gue udah tepat belum sih ngajar di sini, maksudnya Ya itu aku lagi ngerasain itu sekarang. itu saat itu sih aku solusinya pindah. Bisa dah. Bisa gue suruh PGRI butuh guru.
Ya tergantung, dilihat dulu sih, dirimu analisis dulu penyebabnya itu apa. Karena kan aku waktu itu ngajar memang mungkin ya nggak sesuai lah sama diri sendiri. Kayak hal-hal prinsip-prinsip yang ada di diri kita nggak sesuai sama prinsip yang kita Mungkin pegang. harus ajar IPA, Bu. Oh no, I'm hands up. For Gitu. science I'm hands up. Gitu sih, jadi sebenarnya dianalisis dulu, kita tuh sebenarnya bingungnya tuh di ranah mana, kayak gimana, nanti ketemu solusinya. Kalau memang kayak aku solusinya gue ke aku nggak apa-apa ya. Itu apa sih, bingungnya udah menyangkut masa prinsip, ya mau nggak mau pergilah gitu kan ya. Cari ke yang memang sefrekuensi. Jadi sekarang nih gue mau tanya deh, kalian kasih pendapat ke gue dong. Kira-kira apa sih yang harus what should I do gitu about my crisis yang sekarang gue lagi alamin? Apa kalian bisa berpendapat dan memberikan solusi, seenggaknya membantu gitu. Kalau gue ya, gue ngalamin krisis itu ketika gue kuliah. Sebenarnya disebut quarter life crisis enggak sih? Gue kan kuliah 16 tahun. Iya Pak. Sombong lo Pak? Enggak, bukan sombong, beneran. Jadi pada saat itu belum layak sebut life quarter crisis sih pada itu. Kan memang masih belum di bawah 20 tahun ya. Kayak emang itu remaja yang Iya. stabil gitu. Justru 20 tahun gue baru lulus di situ, dan baru gue ngalamin namanya quarter life crisis gitu. Cuma pas dari kuliah, sebenarnya gue orangnya apa ya, ngalir. Gue nggak suka sama kimia dari awal. Dari sejak gue pertama kali dapat kimia. Damn. Gitu. Gue tuh suka gara-gara gue nonton film Fullmetal Alchemist, anime sih. Itu bisa ngerubah sesuatu, kayaknya keren gitu kan. Cuma pada saat belajar di kelas, Nyata nggak? nggak suka. Gue nggak bingung aja gitu sampai akhir. Gue nggak ngerti nih kimia itu apa sebenarnya. Cuman gue naik kelas 2, di kelas 2 itu gue belajar, lumayan ngerti. Dan walaupun nggak terlalu suka ya ngerti, cuman gue pikir itu keren. Maka pada saat gue ujian masuk kampus, gue itu milih pertama kali teknik elektro. Karena gue pengen kayak bapak gitu kan, di bagian teknik engineering. Cuman cekcoknya sama bapak itu adalah ketika bapak tuh gak mau anaknya kayak dia. Itu hal yang paling aneh dari semua orang tua, ya itu bapak gue. Kok bisa kayak gitu? Apa sih alasannya kok bisa kayak gitu? Bapak gue tuh gak mau gue kayak dia. Kenapa? Karena bapak gue tahu kehidupan teknik tuh kayak gini. Dan dari kecil gue lahir tuh didoain satu, Biar nggak jadi. anak yang satu ini jangan kayak saya, udah gitu. Pengennya bapak Nah, jadi apa? itu gue baru tahu pas kemarin gue jalan-jalan bareng ibu gue. Emang dulu pas kecil Wisman didoain jadi apa sih? Target belum sih? Kan gue penasaran ya. Gue sekarang mulai mikir-mikir, kalau gue punya anak jadi ini. Gue nanya, orang tua gue paling punya yang kayak gitu nggak sih gitu? Gue tanya. Karena apa sih yang kalian targetin dari gue gitu kan, ke ibu gue tuh dulu kemarin gitu. Kata ibu gue dari gue kecil itu memang nargetin gue tuh jadi dosen. Iya. Dan gue baru gitu. Dan gue baru nyadar kayak gue milih ini. Sebenarnya itu settingan emak gue. yang gue secara nggak sadar gue milih itu seakan-akan kehendak gue sendiri gitu. Padahal itu bimbingan. Kayak itu Iya. arahan. Padahal settingan dari dulu gitu. Penggiringan opini ya. Orang tua emang gitu tahu. Jadi kayak keren juga sih. Jadi gue apa ya keren lah ibu gue pokoknya. Seolah kita yang milih, padahal sebenarnya selama ini ibu itu ngarahin, orang tua itu ngarahin supaya kita milih itu tanpa memaksakan kamu harus milih ini, kamu harus milih ini, tapi tetap ngasih pemahaman. Dan kayak Tekniknya keren. biar kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih gitu. Iya. Bener sih, gue juga gitu. ngerasa itu. Nah, gue milih kimia itu gara-gara apa dulu tuh ya? Gue di elektro gak masuk, gitu kan. Akhirnya gue males tuh. Ikut SBMPTN juga udah males. Ya kata gue ngapain gitu. Akhirnya masuk SBMPTN, biasalah gue kan malesan ya, dipaksa lah sama ibu gue ikut. Kan kakak gue juga bareng lulus sama gue kebetulan. Kita sama-sama lulus tahun 2013. Kakak gue milihnya itu apa dulu dia? Kedokteran apa farmasi gue lupa. Pokoknya itulah. Nah gue milih, bingung apa nih, elektro lagi gue udah males, gitu kan. Ya udahlah, kata gue pelajaran yang paling sulit apa? Kimia gue masukin. Tes lah gue dan lulus. Di situ sebenarnya situasi keluarga sedih sama seneng sih.
Karena kakak gue enggak, gue lulus. Dan gue lulus pun di jurusan yang itu gue gak yakin bakal bisa nanganin. Kayak targetnya masih belum jelas juga ya. Pas masuk kampus, berarti kan gue temenan sama teman-teman kakak gue seangkatan ya, kayak gitu. Gue pertama kali masuk kuliah, gue inget kelas Bu Yuli tuh, gue masuk disuruh presentasi dong. Gimana gue presentasi tentang isotop hidrogen pada saat itu. Gue maju. Oke guys, you can hands up now. Gue bingung. Dan saking bingungnya, kalau cuma senyum sih mending. Gue beneran balik badan gue ke papan tulis. Oh my god. Bingung dan gak bisa ngomong. Saat itu gue kondisi emang gue gak ngerti kimia. Tapi dan gue gak bisa ngomong di depan umum. Belum dikasih tahu ini, maksudnya ada persiapan gitu enggak? Ada persiapan. Itu beberapa hari setelah hari pertama itu kan. Ya itu, gue pertama gak bisa ngomong. Ngomong itu bagi gue adalah hal yang Sulit banget. menjemukan. Males, gue mending nulis, gue mending gambar, kasih tahu orang lihat ini gitu maksudnya. Jadi Pak Gusman itu sekarang modelnya kayak Fariska, Wilyah, and Maura. Gak mau ngomong dia juga. Frekuensi berbicaranya sedikit. Ya karena menurut gue ngomong buat apa banyak-banyak gitu kan. Tapi banyak orang yang ngomong nggak, masa ngomongnya nggak sedikit kan? Iya sih. Cuma pada saat itu gue emang gak berani gitu ya. Walaupun dari segi gue tanya ke ibu gue kecilnya kayak gimana sih? Ibu gue bilang, gue nggak banyak omong, cuman gue banyak nanya untuk hal-hal Bawel yang ya? bawelnya lebih ke ini kenapa gunung bisa kayak gitu? Kenapa gunung ada apinya? Emang di bawah ada apa sih? Kok bisa keluar? Itu asap dari mana? Kayak gitu-gitu. Sampai-sampai ya ibu gue suka kewalahan kalau gue udah nanya kritis gitu. Ya? Cuman memang kalau ngobrol sama orang tuh gue kayak nggak terlalu nggak interested banget untuk hal yang aneh gitu, maksudnya kayak hal yang terlalu common gitu, terlalu biasa basa-basi. Apa ya? Basa-basi lah ya. Standar lah ya. Ya bukannya sombong atau apa, cuman tapi memang biasanya orang-orang memang punya standar obrolannya sendiri. Ketertarikan sih lebihnya. Kalau standar sih enggak. Cuma lebih pada ketertarikan pembicaraan ya. Iya, sampai sekarang pun kadang kalau ngobrol basa-basi, gue ngobrol seakan-akan asik, di mata orang asik, cuman di dalam hati kapan berhentinya sih ngomong kayak gini gitu. Gue pengen pulang gitu. Emang tipe orang kan beda-beda ya, walaupun kita nggak boleh nunjukin. Misalkan gue introvert, oke gue introvert, tapi gue nggak bakal nunjukin gue introvert. Iya. Sebagaimanapun gue di mata orang harus baik lah. Nah saat itu gue nggak bisa ngajar, nggak bisa belajar kimia, gue pelan-pelan belajar sampai ada titik di mana oke, gue udah terlanjur masuk, ibarat kata gue udah terlanjur nyemplung nih. Kenapa gue gak nyelam aja sekalian? Basah gitu sekalian, gue bisa ngomong, gue bisa kimia. Akhirnya gue pelajari tuh. Akhirnya ngapain sih? Makan. Makan ya, maaf. Oke, dari situ sampai waktu dimana gue PKM ngajar. Dipaksa gue buat ngajar anak-anak. Ngajar SMA apa SMP? SMA. Oh iya lah. Yang notaben SMA-nya itu berarti kan kelahiran 2000 pada saat itu, anak-anak tuh kelahiran 2000. Emang Kak Gusman kelahiran tahun berapa? 96. Oh 96. Kalian ke 2000 beda 4 tahun. Ya beda 4 tahun gitu. Dan pada saat pertama kali masuk gue sebutnya kakak dong. Kak gimana kak? Kata ibu ya tuh, bapak kata. Oh iya salah gitu. Walaupun dalam hati gue gak enak sebut bapak ya. Masih berapa tahun gitu pada saat itu. Nah di situ mulai deh belajar, mengasah diri. Oh ternyata jadi guru seneng juga. Sampai akhirnya lulus. Nah presisnya di mana? Di lulus sebenarnya. Di lulus. Iya. Oke. Ketika lulus kan gue SPD. Gue masih nolak sih buat masuk ke jalur pendidikan ya. Cuman ya kemana selain pendidikan gitu. Gue nggak punya link ke tempat lain gitu pas itu. Kayak ngajar gitu. Maka muncullah tawaran-tawaran. Walaupun tawarin juga sih. Mau kerja di sini gak? Bimbel gitu. Kalau bimbel gue nggak tahu minat sih pada saat itu. Karena apa ya bimbel? Bukannya apa sih? Pengen cari tempat yang beneran ada jalan karirnya gitu. Walaupun bimbel juga ada jalan karirnya. Cuma gue pada saat itu nggak tahu gitu. Maka nggak terlalu minat. Masuk sekolah, nah disitulah baru ketika tahun 2017 umur 21 baru mulai ngerasain gimana gue kayak bukan guru deh. Gitu. Jadi gue tuh galaunya ketika gue udah lulus tapi terlanjur SPD. Maka saat itu gue telepon ibu kan, terus juga ngobrol ke sepupu, bilang gini, boleh nggak Gusman ambil S1 lagi arsitektur? Dimarahin dah gue. Nggak boleh. Itu kayak wasting time banget, kayak iya. buang-buang
hidup lo sih. Cuman kalau gue ngobrol ke sepupu gue, mumpung masih 21, ambil aja satu lagi. Iya lu lulus 25 gitu. Iya juga sih, tapi kalau dipikir biaya nggak bisa juga. Iya. Jadi ada hal memang yang harus kita pertimbangkan juga kan. Nah pas itu galau sampai beberapa hari lalu tuh, beberapa bulan lalu ya, galau. Gue tuh akhirnya nanya gini, gue hidup tuh buat apa sih sebenarnya? Terus Ya, ngapain sih gue hidup? Sampai ke titik itu ya kalau. Iya, gue ngapain sih gue hidup? Mending mati aja sekarang gitu kalau misalnya gue gak guna, gue gak bertujuan. Oh yang kemarin bilang katanya lelah-lelah itu bukan? Yang kemarin gue capek, gue gak ngerti harus ngapain. Gue sampai bilang gini, gue gaji ada, gaji cukup. Tapi buat apa gaji-gajiin duit-duit ini? Kayak gak ada tantangan gitu. Iya, sampai bilang gue gaji ada cuma kebutuhan gak ada, gue bilang. Itu bukan karena songong. Bukan songong, tapi karena ini duit buat apa sih, bingung gitu. Gue gak ngerti buat apa gitu. Gue bahagia enggak pada saat itu kan. Bisa beli apa-apa gue gak mau beli. Gue gak mau hambur gitu. Gue beli apa yang gue butuhin. Semacam tablet itu karena gue butuh aja gitu. Pentap, mungkin orang rasa itu hambur sih karena ngapain sih guru punya pentap kimia lagi. Bagi gue sih itu kebutuhan. Karena gue orang visual ya. Ketimbang gue nulis papan tulis sambil diri capek, gue mending nulis sambil duduk. Itu kalau buat di ngajar sih. Cuma kalau buat di lain gue bisa buat bikin komik. Itu produktif buat gue sih. Iya. Jadi kayak gitu, jadi ya udah bingung kayak gimana ya gue ngelakuin hal-hal yang ya apa ya, sedikit di luar nalar sih enggak, cuman kalau dipikir-pikir sekarang gitu konyol aja gitu. Contohnya? Udah lah nggak usah ceritain. Nah. Mungkin pendengar ya teman-teman gue tahu lah gue ngapain. Itu mah konyol, cuman nggak sampai ngelanggar syariat sih enggak. Gitu. Jadi balik lagi. Masih di batas syariat ya, gue gak mau melanggar. Ya karena ngeri juga kalau kita udah mau bingung ngelanggar syariat, ditambah bingung lagi ntar. Kan lama-lama itu ya kayak grup band siapa yang debu nggak tahu arah jalan pulang gitu, dia makin bingung. Butiran debu. Apa benar tadi? Debu. Bukan, debu mah grup musik Islam. Parah ya, gue salah. Rumor. Ya. Tawarannya nggak ya? Itu lagu-lagu zaman SMP kan ya? SMP-nya gue sih. Gue SMA. Kuliah dia. Apa Butiran Debu? Mungkin. Bilang aja ya. Lupa. Ya sih, jadi kalau misalnya gue dengerin ya dari siapa yang udah di-share sama Gusman, apa yang dia udah di-share sama Bu Sulis, lebih ke titik balik kita tetap lebih ke hijrah dia. Sebenarnya di penyelesaiannya tuh tetap ada di diri kita masing-masing. Iya sih. Sebenarnya kita apa yang kita butuhkan, dan kalau konsep gue sekarang bukan apa yang kita butuhkan, tapi jadi apa yang Allah butuhkan gitu. Jadi apa yang Allah inginkan. Iya, benar. Jadi Allah nggak apa? butuh kita loh. Iya, maaf. Kita nggak ada juga nggak apa-apa. Iya, nggak ngaruh ya. Jadi apa yang Allah inginkan, lebih kayak gitu kan. Jadi apa yang Allah inginkan. Ganti deh tuh lagu Viera kan. Ya, jadi apa yang Allah pengenin. Jadi karena sebenarnya cuma itu sih yang bikin kita tenang. Iya. Satu, kita jadi nggak fokus kita jadi nggak ke duniawi banget kayak tadi. Sebenarnya sampai lo bingung kan, gila, gue mau ngapain nih dengan uang ada, dengan semua fasilitas terpenuhi. Dan kalau kita mikir, contoh itu Gusman, gimana orang yang ngalamin kayak Fajar misalnya. Gila Fajar, duit miliaran bingung buat apa aja ya. Ya, HP hilangin aja. kemudian ya, saya dengan kondisi yang berbanding terbalik, maksud ini gue share lebih ke aspek kehidupan ya, lebih ke gimana ada orang juga yang kekurangan finansial tapi dia punya visi yang jelas, misi hidup yang banyak, tapi Justru yang kayak gitu lebih apa ya, hidup loh rasanya. iya, dan itu krisisnya makin yakin dengan krisisnya itu. Dan sekarang gue ngalamin itu, duit gue nggak ada tapi visi gue ada. Kalau gue udah sering ngalamin duit nggak ada, jadi nggak heran. Tapi hal itu jadi motivasi kan? Iya, akhirnya. jadi Kayak pacuan lagi. Semangat hidupnya ada lagi. Iya, nah itu yang dibutuhin sebenarnya, semangat buat Semangat. hidup. Semangat. Kemana arahnya yang jelas gitu. Iya. Alasan untuk kembali hidup. Makanya kalau dibilang sebenarnya emang duit itu bukan, uang itu emang bukan segala-galanya, tapi tetap aja sih segala-galanya. Nggak segalanya sih. Enggak segalanya. Nggak segalanya. Gue tahu kok apa yang nggak butuh uang. Iya. Mulai. Iya. Nggak serius gue. Ya sih, paling emang berarti titik balik kita tetap lebih ke hijrah. Iya sih benar. Betul sekali. Perbaiki diri sendiri gitu. Iya, cara satu-satunya buat keluar dari kuartal depresi sih menurut gue, yang alhamdulillah nih sekarang udah mulai sedikit-sedikit keluar,
pertama yaitu benerin sholat sih. Ya, banget. Itu hal Kayak pertama nih yang paling harus kita Ceritain lakuin. nih, enggak usah ntar aja. Kita mungkin episode berikutnya Next ada time gitu ya. khusus Bu Sulis ngomong sendiri. Tidak. Ya sholat tuh apa ya? Nyama tiang agama. Kalau agama itu kan jalan kita, jalan hidup kita. Kalau tiangnya runtuh, jalan hidup kita juga runtuh. Maka gimana cara kita benerin jalan hidup kita? Perbaiki tiangnya apa? Tiangnya sholat. Pertama itu sholat. Yang kedua istiqomah di situ. Jangan sampai kita perbaiki sehari, besoknya gitu lagi, itu nggak bakal bisa bener kayak gitu. Pasti bingung. Dan kenapa kita bisa bingung? Karena kita dibuat bingung sama yang membuat kita bingung, ngerti nggak lo? Yang membuat kita bingung cuma satu, Allah. Kenapa kita bisa bingung? Karena kita dibuat bingung oleh Allah, karena kita ngebingungin. Bukan, karena kita nggak ingat sama Allah. Gitu. Karena kalau kita ingat sama Allah, Allah pasti bakal kasih kita tujuan hidup yang jelas. Yalah, orang Kemana kalau arahnya gitu kan. di salah satu apa ya, gua Itu kalau muslim sih ya gitu. Iya, ini Kita khusus sebagai mungkin kayak muslim. kita sharing muslim kan, karena kita memang satu muslim. enggak, Ya, gua saudara seiman. saudara Oh, ya, iya. saudara seiman. Bahwa kalau kita mengingat Allah aja, Allah tuh kayak udah berlari ke gitu kayak Iya. gitu kan, gimana dahsyatnya. Tapi kadang sih memang apa gua mengalami krisis lagi, kayak gua banyak banget ya mengalami krisis gitu loh. Ngalamin kayak Itu tadi krisis kerjaan. sekarang mungkin krisis romance. enggak Enggak kayak juga. gue nggak mau nge-share itu juga kok gitu. Tapi ya ketika kita udah hijrah, ya itu tadi yang lo bilang Pak, istiqomah. Dan menurut gue emang namanya istiqomah tuh nggak hanya sebuah kata-kata, Tapi juga sebuah tindakan. gimana Kita istiqomah itu, kalau tadi di contoh kecil kita perbaiki sholatnya kita tuh udah bener-bener khusyuk ketika sholat. Allahu Akbar, ya Allah, aku niat sholat zuhur karena Allah Ta'ala. Itu udah azam dalam hati, kita sholat menyerahkan diri pada Allah dengan segala kondisi. Itu mungkin ada aja tantangannya, itu istiqomahnya di situ. Mulai ujiannya mulai datang, gimana bisa nggak kita menghadapi kebingungan itu dengan beristiqomah itu gitu. Mulai dari bisa perbaikan sholat, bacaan, bahkan kadang kan kita sholat nih, ya sholat just sebuah rutinitas lagi kalau jatuhnya kan, tapi kita sholat tidak paham bacaannya, artinya apa sih, kayak kan Robi Firli wajiburni warfa'ni wazuni wadini wa'afini wa'afani, ya Allah lindungilah aku, berikanlah aku kasih sayang. Kayak gue baru baca artinya itu aja kayak gue udah, ternyata gue selama ini tuh kenapa gue harus buru-buru sholat, ketika gue sholat itu ajangnya gue tuh bermesraan, gue mau minta apa aja sama Allah tuh gue bebas gitu sebenarnya. Kayak itu yang harusnya yang perlu kita pahami di situ, biar kayak sholat kita tuh bener-bener kayak berasa banget, nggak jadi sebuah rutinitas. Dan itu dari sholat itu bisa memperbaiki karakter, perilaku, perkataan, dan adab ya apalagi. Berarti anak-anak sekarang harus banyak sholat ya. Iya sih. Kayaknya ada tapi kayak nggak ada. Ya apalagi, ya bener sih kalau menurut gue setuju. Generasi milenial ini benar-benar generasi yang luar biasa banget adabnya. Ya bisa dilihat dari kasus-kasus yang sekarang terjadi kan, kayak baru-baru ini Audrey. Jadi siapa sih yang salah, Audrey atau yang temen ini? Gue sih belum ngikutin sampai ini karena gue emang udah cukup kayak ini campur tangan politik juga sih. Jadi kayak pengalihan isu jatuh. Jadi gue agak sering banget pengalihan isu ya. Iya, jadi agak bingung, dan gue lebih milih yang pasti tetap sih pelakunya salah, anak SMA. Yang salah orang tua dan guru, udah itu aja. Aduh, gue guru loh Pak Gusman. Tapi bukan orang tua ya? Belum. Orang tua loh, orang tapi tua tetap murid. sih kalau gue menitik beratkan pada orang tua, karena memang pendidikan pertama dimulai dari orang tua. Kemarin kalau kita dengerin Dr. Sukro Muhab aja dari seminar dari seminar pendidikan yang kemarin kita udah laksanain, karena memang pendidikan pertama itu lahir dari orang tua. Sekolah guru hanya mitra, sisanya Madrasatul Ula Ummi. Jadi gitulah intinya. Sebenarnya quarter life crisis itu adalah hal yang wajar.
wajar dialami oleh semua orang sih gitu. Iya, Nanti mungkin wajar juga ngalamin sih gitu kan. Proses pendewasaan. Proses pendewasaan. Cuman jalan keluarnya ya kita nggak tahu karena masing-masing orang punya jalan keluar masing-masing. Betul. Maka gimana nih biar kita bisa keluar? Saran kalau dari gue pribadi sih, closing statement dari gue, dekatin aja yang nyiptain kita. Insya Allah bakal diarahin jalannya kemana. Karena masing-masing orang punya jalan masing-masing. Oke. Kayak Closing statement dari Bu Sulis dari apa yang udah kita obrolin saat ini gitu. Mungkin nggak jauh beda dari Pak Gusman ya, cuma nambahin dikit aja, yakin, jangan menyalahkan, apalagi jangan sampai menyalahkan Allah, itu jangan sampai ya. Yakin aja semua yang terjadi dalam hidup kita itu sudah tertulis secara detail dan rapi. Bahkan 50.000 tahun sebelum kita lahir itu semua detail kehidupan kita udah ditulis. Apakah kita jatuh di hari ini atau kita bakal galau kalau masalah ini, bakal jadi merasa salah pilih jurusan dan sebagainya, itu memang sudah tertulis dan itu memang ya kita harus ngalamin itu gitu, bukan buat apa, tapi ya memang untuk ingat kembali bahwa kita hidup karena Allah dan mati juga karena Allah. Terakhir sebelum menutup diskusi kita, obrolan yang nyantai di sore menjelang maghrib ini. Gak kerasa 40 menit loh itu. Gak kerasa banget ya. Tapi ntar gue cut. Kalau nanti closingnya sama Pak Gusman, paling terakhir dari gue sih, kalau lo ngalamin krisis, apapun agama lo, misalnya karena di sini gue guru PKN ya, gitu. Jadi gue secara umum deh menanggapinnya. Yang satu, kita negara yang berketuhanan. Yakin kalau Tuhan lo masing-masing bakalan Tuhan kita emang satu, cuma kita doang yang beda ya. Kalau kata lagu gitu, Tuhan memang satu, cuma kita yang beda. Percaya sama apa yang lo percaya, bangun karakter yang karakter buildingnya harus dibangun, kepercayaan dirinya harus dibangun, dan gue yakin setelah itu lo akan bisa menemukan siapa diri lo dan bisa menemuin arah hidup. Thank you. Oke, paling gitu aja guys, karena udah waktu juga menjelang maghrib. Biasa kita kalau ngobrol emang suka sore ya. Iya. Nanti bakal gue bikin episode sendiri tentang senja sih kayaknya. Oh iya, kayak Oh my God. gue juga pengen nyumbang kata-kata sih Senja. nanti kalau misalnya ada obrolan khusus, gue pengen nyumbang rekaman juga, dari rekaman ke rekaman gitu. Iya, sebenarnya lu boleh juga sih kalau misalnya pengen ngirim rekaman ke sini. Kita terbuka aja karena judul podcastnya kan Baulang ya, obrolan waktu luang. Jadi siapapun yang punya waktu luang buat ngobrol ataupun buat dengerin ya boleh kontak langsung di situ aja atau PC ke gue gitu, boleh, nggak apa-apa. Ya paling gitu aja sampai sore ini. Sekian, assalamualaikum. Waalaikumsalam.